Bib? Ya udah ya Allah ikhlas dah kalau begini. Ikhlasnya ya tapi masih belajar ikhlas, masih alhamdulillah alhamdulillah ya Allah. Ya udah ikhlas dah. Kalau emang rezeki pasti datang dengan caranya Allah. Ya udah Bang, pulang sekarang. Pulang. Ya Allah, tadi udah di depan mata, rezeki depan mata tiba-tiba itu setan main di situ. Ah, begini begitu. Nah, kita langsung mainin hati, mainin akidah kita. Semua kalau udah diatur sama Allah pasti rapi. Pasti nyampe. Kalau udah rezeki pasti nyampe. Tapi bayangin juga, jangankan amplop, duit 10.000 jatuh aja udah banyak yang nginjek, betul nggak Pak? Bocah sekolah 10.000 jatuh diinjek tuh. Orangnya jauh dikit diambil diludahin, diludahin di situ. Ini 10.000 apalagi amplop tebal. Wah pusing kepala. Ya Allah, belajar ikhlas semoga cepat diganti dan dapat rezeki yang baru. Malam harinya pas kita pulang pengajian, tiba-tiba ketua DKM-nya nelpon. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Iya Pak Ustadz. Bib mau nanya, amplopnya jatuh Bib ya? Iya itu amplop Anda bener. Bener amplop Ana gitu. Iya Bib ada tulisannya Habib Umar. Besok pagi saya anterin. Gak usah Pak, sekarang aja. Sekarang aja saya tunggu depan rumah. Oh iya Bib siap. Artinya apa? Secara logika amplop jatuh dengan kondisi banyak orang. Pasti bener apa enggak? Tapi kalau Allah sudah takdirkan nyampe, walaupun rada terlambat sedikit pastinya pas kita dapat, wah iya dikira ditambahin lagi sama Pak Ustadznya. Nggak taunya segitu Ya udah ya Allah, alhamdulillah ikhlasnya ada hasil. Kesimpulannya apa? Rezeki udah diatur, kadang terlambat sedikit. Jadi jangan terlalu pusing, terlalu gimana, akhirnya kena stroke, kena ini, diabetes ini. Kenapa? Kebanyakan mikirin gimana caranya bisa umroh, mikirin gimana caranya bisa haji, mikirin gimana caranya anak menantunya nggak lepas daripada ajaran-ajaran yang baik, mikirin gimana caranya anak menantunya pinter sholat, pinter itu dipikirin. Jangan mikirin nanti ini itu wal iyazubillah, semuanya udah diatur sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mau nanya Bu? Kepada Bapak Amsor, tadi katanya mau nanya, monggo Bapak Amsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Bib. Pertanyaan saya ini masalah ibadah. Bagaimanakah hukumnya membacaan wirid-wiridan habis sholat dengan suara keras Bib? Terus mohon penjelasannya, ada dalilnya nggak Bib? Itu dari saya. Terima kasih Bib. Kalau di Bekasi nanya begini ya, anak ke warung Madura, anak beliin rokok dalil. Karena di Bekasi ada rokok mereknya di mana dalilnya? Nih sebungkus. Kurang dalil, nih 2 bungkus. Tapi bayar sendiri. Kalau di Bekasi, di sini nggak ada sih ya. Jadi kalau ada yang nanya rokok dalil, rokok apa, mana dalilnya? Anak kasih rokok Ya terserah, yang penting bayar sendiri sama tuh warung tuh. Kita nggak ada urusan sama dalil karena kita nggak ngerokok di situ. Apakah boleh berzikir dalam keadaan suaranya kencang? Boleh. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan para sahabat kalau sudah zikirnya manclang dalam hatinya itu nggak berasa. Suaranya mengangkat, tapi kita hidup udah mic-nya full, toaknya di mana-mana, suaranya kencang, maka yang tadinya sunnah menjadinya haram. Kenapa haram? Mengganggu tetangga, mana lagi sakit gigi lagi. Baru tadi maghrib kena sakit giginya, lagi cenut-cenutnya kena toa kan. Nah, tadi kita berzikir hukumnya sunnah, tapi ketika menyakiti orang di sekeliling kita menjadi haram. Lalu solusinya gimana Bib? Ya nggak usah pakai mic, wong cuma 3 orang kok. Kenapa pakai mic? Udah teriak seteriak mungkin nggak apa-apa, tapi nggak usah pakai mic. Karena zaman Nabi ada yang seperti itu. Tetapi dengan catatan tadi tidak boleh mengganggu orang di sekitar. Jangan terlalu jauh sholat. Jangan terlalu jauh zikir. Sholat. Allahu Akbar. Dianjurkan kita mengucapkan Allahu Akbar itu kuping sendiri dengar. Ini kuping orang di belakang dengar Allahu Akbar. Akhirnya dia ganggu niatnya. Baca Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim.
Ini hukumnya haram. Membaca Fatihah diperbolehkan dan diwajibkan itu kupingnya dengar sendiri. Tapi kalau udah Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya di sampingnya risih. Ini orang sholat tapi sambil haram. Kenapa? Dia sholat wajib tapi haram mengganggu orang yang ada di sebelah. Paham kira-kira di sini? Jadi gimana Bib caranya? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting kupingnya sendiri kalau dianya emang punya kekurangan, ya jangan sholat di tengah, di pinggir, di kiri, di kanan agar tidak mengganggu orang di sekitarnya. Itu masalah zikir, itu masalah sholat. Apalagi zikir. Diperbolehkan seperti itu, tetapi dengan catatan jangan sampai mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nyari dalilnya ya dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Faqir lupa hadisnya, tapi kurang lebih seperti itu. Bahkan dalam kitab itu dijelaskan para sahabat itu kalau udah saking asyiknya bergerak itu diibaratkan seperti pohon kena angin. Pernah lihat enggak? Pohon kena angin seperti itu, Bu. Itu diibaratkan para sahabat kalau sudah berzikirnya Masya Allah seperti pohon kena angin. Tapi kalau ada orang kagak zikir kagak apa begini-begini cepat dibawa. Tapi kalau dia posisi berzikir terus nggak dibuat-buat seperti itu, maka biarkan dia. Kenapa? Mungkin hidayah Allah lagi masuk ke dalam hati dia sehingga semua zikir-zikir itu masuk ke dalam hatinya. Paham kira-kira ya? Nah, kalau misalkan memang kita merasa terganggu dengan zikir yang keras, ya kita ingatkan dengan cara bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik. Kadang menegur baik, tapi ketika dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya pun tidak baik. Apapun itu yang penting kita pikirkan jangan sampai mengganggu keselamatan, kemaslahatan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Ini ibu-ibu nggak ada yang mau nanya, Bu? Ada? Oh, yang nanya dapat pasmina, Bu, 12 katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habib, saya mau nanya, apabila ada seseorang mengajak anaknya sholat berjamaah, tapi anak tersebut rewel, istilahnya mengganggu jamaah yang lain, apakah kita pilih menyelesaikan sholat apa tidak? Bagaimana sikap kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sholat bawa anak, ya ibu-ibu sholat bawa anaknya ganggu orang lain. Apakah kita batalkan atau lanjut? Maka pertanyaannya, bapaknya kemana? Ya, bapaknya kemana? Oh, bapaknya lagi ngarit, ya titipin ke bapaknya, emaknya sholat, nggak ada urusan. Tapi kok bapaknya sholat juga, alhamdulillah. Kalau sampai anak ini benar-benar anarkis, wah, udah batalin sholatnya, ikat di rumah. Ya, ikat di rumah. Bilang, nah kalau besok mau sholat lagi, jangan sampai anarkis ya, main boleh, tapi jangan sampai mengganggu orang Ingat kalimat mengganggu di sini sampai benar-benar lari sana lari sini. Tapi kalau misalkan kita sholat di depan cuman bersuara doang, itu dimaklumin, Bu. Lebih mending masih mendengar suara anak kecil teriak-teriak atau ngomong di masjid ketimbang di masjid udah nggak ada suara anak-anak lagi. Wal iyazubillah. Paham dengan maksud tadi? Anak-anak harusnya di masjid, tapi karena disewotin terus, diomolin terus, akhirnya main HP. Udah nggak kenal dengan musola, udah nggak kenal dengan masjid. PR bapak ibunya nanti berat untuk mengenalkan Jadi lebih baik anak masih teriak-teriakan, tapi dengan yang batasannya masih mending seperti itu. Anak masih main-main, nggak apa-apa. Ketimbang anak kita, cucu kita main di tempat yang nggak jelas, kita tidak bisa memantau. Dan anak itu dibiasakan ke masjid dari kecil. Kalau udah 2 SMP, kumisnya udah banyak, jenggotnya panjang, diseret balik, nggak bakal bisa ngedidik anak dari kecil di situ. Paham ya? Jadi kalau misalkan tadi benar-benar anarkis, benar-benar mengganggu ya, sampai sarung imamnya dipelorotin, wah, jadi batalin aja udah. Ini benar-benar Tapi kalau cuma sekitar main di belakang kita, tapi nangis apa bagaimana, itu biarkan di situ. Nah, ini PR untuk para imam.
imam itu harus mengetahui kondisi keadaan daripada jamaahnya. Dikatakan dalam hadis di situ Rasulullah pernah mempercepat sholatnya karena sebab dengar anak kecil nangis. Ini Rasulullah sholatnya tiba-tiba dipercepat sama Rasulullah. Sahabat bingung kenapa. Ternyata di belakang ada anak kecil pengen nyusu ke emaknya. Itu Rasulullah seperti itu. Lah, sampean Rasul bukan, Nabi bukan, Kiai bukan, Ustadz bukan, ngajinya lama, anak orang jengker, ya berhenti, cepetin sholat di situ. Kalau kita